Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Aulia dari kelas 11 IPA 2 ingin membacakan naskah tentang pintu dimensi. Suatu hari, terdapat keluarga kecil yang tinggal di rumah tua yang jauh dari keramaian. Mereka sudah terbiasa dengan keadaan rumah yang seadanya, tetapi pada suatu malam, Farhan merasa ada yang ganjal. Semua lorong di rumahnya terasa aneh dan seolah-olah lebih gelap dari biasanya. Tetapi ia tidak ingin memikirkan terlalu dalam dan aneh. Farhan dan Bimo langsung pergi ke kamarnya masing-masing ketika hari sudah menunjukkan pukul 10 malam. Farhan yang tidak bisa tidur karena masih memikirkan keanehannya pun memutuskan untuk tidur bersama adiknya. Tok tok tok. Farhan mengetuk dan perlahan membuka pintu kamar adiknya dan didapatkan adiknya yang sudah setengah tidur pun langsung terbangun. "Mo, abang boleh tidur sini kan?" tanya Farhan. "Boleh, emang kenapa bang?" "Gak apa-apa kok, cuma ngerasa iseng aja di kamar." "Oh iya, izin Bimo." Akhirnya Farhan pun tidur di sebelah adiknya yang untungnya kasur Bimo masih cukup untuk ditiduri 2 orang. Setelah beberapa menit, Farhan dan Bimo pun tertidur. Farhan bermimpi bahwa ada seseorang pria tinggi yang menunggu di luar pintu kamar adiknya. Tok tok tok. Suara pintu itu membuat Farhan terbangun dan langsung membangunkan Bimo. "Bimo bangun!" teriaknya yang berasa mimpinya akan menjadi nyata, dan Bimo pun langsung terbangun dan dengan herannya. "Ada apa sih bang?" tanyanya. "Ada orang di depan pintu." "Siapa?" "Gak tahu siapa." "Mau coba kamu buka pintunya?" Bimo pun langsung setengah sadar berjalan menuju pintu dan mendorong pintu tanpa ragu-ragu. "Tidak ada siapa-siapa kan bang?" tegasnya dan kembali menutup pintunya lagi. Farhan pun masih diam dan merasa keganjalan yang terjadi mimpinya serasa nyata. Adiknya yang masih mengantuk kembali tertidur. Tok tok tok. Setelah beberapa jam, suara ketukan itu masih terngiang di telinga Farhan, entah ia bermimpi atau memang terjadi. Ia kembali membangunkan adiknya yang tertidur. "Mo, bangun, bangun." Ada apa lagi bang?" "Masih belum tidur." "Sepertinya abang mendengar seseorang mengetuk pintu. Kamu yang buka ya pintunya," pinta Farhan. Bimo pun sebagai adik penurut mendorong pintunya dan ingin melihat siapa yang mengetuk pintunya. Tapi di luar tidak ada siapapun. "Gak ada siapa-siapa bang, mungkin cuma mimpi doang kali," ucapnya dan kembali menutup pintu. "Enggak kok, abang merasa ada yang sedang menunggu kita di luar." "Gak ada bang, mendingan abang tidur aja, besok baru tanya mama," ucapnya meyakinkan. Akhirnya, Farhan pun berhenti memikirkan hal yang membuatnya terganggu dan kembali tidur. Walaupun Farhan terbangun karena masih terpikirkan kejadian yang mengganjal itu, pagi hari, Farhan terbangun terlebih dahulu sebelum adiknya. Ia merasa sedikit tenang daripada malam hari tadi. Dia kembali melihat ke pintu kamar adiknya dan teringat sesuatu yang selama malam itu mengganjal dirinya. Buru-buru Farhan membangunkan adiknya. "Bimo bangun, bangun Mo," ucapnya sambil menggerakkan badan adiknya agar cepat bangun. Perlahan Bimo pun bangun dan setengah mengantuk, ia menjauh kakaknya. "Ada apa lagi bang?" tanyanya. "Bangun, ini udah pagi, kamu bukain pintunya ya," pintanya. Bimo pun tetap menuruti permintaan kakaknya dan membuka pintunya. Bimo yang masih setengah sadar mungkin tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Farhan yang merasa kaget dengan malam hari itu, ia berpikiran. Bimo yang melihat ekspresi kakaknya pun bertanya-tanya. "Memangnya ada apa bang?" tanyanya. "Bimo, kau tahu kan kalau seluruh pintu kita itu ditarik dan semalam kamu buka pintunya itu didorong." Bimo pun perlahan memikirkan kembali bahwa semalam ia membuka pintunya dengan didorong. Kemudian ia membanting pintunya dan kembali ke tempat tidurnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.